Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali mahasiswa keperawatan. Masih bersama saya Ibu Inge dalam mata kuliah konsep dasar keperawatan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu caring dengan curing. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, dalam dunia keperawatan kita juga mengenal adanya sistem ya untuk memberikan penyembuhan yang maksimal kepada pasien kita. Nah, apa itu sistem pelayanan kesehatan? Sistem pelayanan kesehatan tersebut merupakan kumpulan dari berbagai faktor yang kompleks dan saling berhubungan yang terdapat pada suatu negara dan diperlukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dan tuntutan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat setiap saatnya. Kemudian, komponen sistem layanan kesehatan tersebut ada apa saja? Yang pertama, ada konsep dasar sistem yang meliputi input, proses, output, dampak, umpan balik, dan lingkungan. Kemudian ada konsep dasar kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari pelayanan kesehatan itu dan tantangan pelayanan kesehatan. Oke, kita akan mempelajari yang pertama yaitu mengenai definisi sistem. Sistem merupakan gabungan dari elemen yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam upaya menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan. Nah, Indonesia menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hal yang tertinggi yang harus dicapai oleh masyarakat kita untuk menunjang aspek-aspek yang lain, gitu ya. Nah, sistem di sini juga disebutkan bahwa adanya satu kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai elemen yang berhubungan serta saling mempengaruhi dan dengan sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pemerintah sudah membangun beberapa bagian elemen yang terdiri dari petugas kesehatan, asuransi, sarana dan prasarana kesehatan ya, dan kemudian berbagai aspek-aspek lainnya yang dibentuk secara sadar oleh pemerintah kita untuk mencapai tingkat kesehatan tertinggi dari masyarakat Indonesia. Nah, kemudian subsistem kita seperti yang sudah saya sebutkan tadi ada input. Input di sini merupakan masukan ya, atau dia fungsinya adalah untuk membentuk potensi masyarakat, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya. Kemudian berikutnya adalah proses. Kalau proses berarti suatu kegiatan yang berlangsung, yang berfungsi untuk mengubah masukan tersebut menjadi hasil yang diharapkan dari sistem tersebut, begitu ya. Jadi contoh dari proses itu adalah kegiatan dalam pelayanan kesehatan, kegiatan posyandu, puskesmas, dan lain-lainnya. Kemudian output adalah hasil yang diperoleh dari sebuah proses. Dalam sistem pelayanan kesehatan ya, jadi berupa pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, efisien, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pasien itu bisa sembuh dan sehat secara optimal. Kemudian berikutnya adalah dampak. Dampak berarti akibat dong ya, yang dihasilkan dari sebuah hasil dari sistem tersebut. Yang terjadi relatif lama waktunya, kemudian setelah hasil dicapai, maka dampaknya ini akan menjadikan masyarakat sehat dan mengurangi angka kesakitan dan kematian karena pelayanan yang maksimal yang didapatkan oleh si masyarakat kita. Berikutnya adalah umpan balik. Umpan balik di sini adalah suatu hasil yang sekaligus menjadikan masukan dan ini terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Jadi umpan balik ini adalah kualitas tenaga kesehatan yang menjadi input namun juga bisa menjadi output begitu. Yang akan selalu adanya timbal balik atau umpan balik. Nah, kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan di sini adalah semua keadaan di luar sistem tetapi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan tersebut. Lingkungan di sini yang dimaksud adalah lingkungan geografi, situasi kondisi sosial yang ada di masyarakat ya, seperti institusi di luar pelayanan kesehatan. Nah, kemudian ada tingkatan dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah promosi kesehatan. Ini adalah tingkat pertama dalam memberikan pelayanan ya
Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan status kesehatan agar masyarakat tidak terganggu kesehatannya. Jadi contohnya di sini adalah pemeriksaan kesehatan berkala, kebersihan, lingkungan, perorangan, kemudian peningkatan status gizi, kebiasaan hidup sehat, ya, pelayanan prenatal, layanan lansia. Ini semua kegiatannya adalah untuk meningkatkan status kesehatannya. Ini yang kita sebut dengan promosi. Nah, kegiatan-kegiatannya bisa penyuluhan, pemeriksaan gratis, pemeriksaan dasar yang dilakukan di area-area atau tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh sasarannya atau masyarakat. Kemudian berikutnya adalah specific protection. Kalau kita sudah lihat adalah perlindungan yang spesifik begitu ya, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang bisa menyebabkan penurunan status kesehatan. Nah, bentuk kegiatannya itu seperti apa? Yaitu adalah seperti imunisasi. Itu adalah specific protection atau vaksinasi. Ya, ini yang kita sebut dengan specific protection. Kemudian berikutnya adalah early diagnosis dan prompt treatment. Yang mana tingkat pelayanan di sini sudah mulai masuk karena adanya gejala yang muncul, begitu ya. Yang kemudian tingkat pelayanan ini itu dilakukan untuk mencegah perluasan penyakit. Jadi supaya penyakit itu tidak mudah tersebar nih ke orang-orang sekitarnya. Nah, kemudian berikutnya adalah disability limitation. Jadi pembatasan kecacatan. Ya, tingkatan ini dilaksanakan karena penyakit atau kasus itu bisa berpotensi menyebabkan kecacatan. Bentuk kegiatannya ini untuk mencegah penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, memberikan segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan ataupun komplikasi yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang berikutnya adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi di sini dilakukan ketika pasien itu sudah sembuh, ya. Jadi ini kita sebutkan dalam fase pemulihan. Jadi kita memberikan fasilitas-fasilitas agar pasien itu mau dan mampu untuk kembali sehat, ya, dan tidak mengalami hal yang serupa. Kemudian ini juga sudah mulai masuk ke bagian promosi kesehatannya lagi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar masyarakat itu peka bahwa ada gejala yang mungkin bisa saya rasakan lagi, sehingga untuk menghindari itu saya harus melakukan tindakan pencegahan-pencegahan untuk bisa selalu sehat gitu ya. Nah, kemudian ada lembaga pelayanan kesehatan. Kalau kita sudah menyebutkan lembaga berarti tempat ya, tempat yang memberikan layanan kesehatan yang berupa seperti rawat jalan, contoh ada poliklinik, puskesmas ya. Kemudian institusi kesehatan ada klinik, kemudian community based agency dan hospice. Kemudian, nah, kita lihat satu persatu. Layanan jalan berarti ini untuk tingkatan diagnosis dan pengobatan yang akut atau mendadak gitu ya, dan kronis yang mungkin kita tidak perlu rawat inap seperti klinik ya, kemudian dokter, puskesmas, poliklinik begitu ya. Kemudian institusi. Institusi berarti lembaga yang fasilitasnya cukup. Nah, institusi ini pun juga ada tingkatannya begitu ya. Nah, contoh-contohnya adalah rumah sakit, pusat rehabilitasi. Kemudian hospice. Hospice di sini untuk memberikan layanan yang difokuskan pada pasien-pasien yang memiliki sakit terminal agar lebih tenang dan dapat melewati fase-fase terminalnya. Contohnya di sini adalah home care. Kemudian community based agency merupakan bagian dari lembaga pelayanan kesehatan yang dilakukan pada klien dan keluarganya untuk keluarga gitu ya, untuk lebih kepada kesehatan keluarga. Kemudian lingkupan dalam sistem pelayanan kesehatan ya. Kalau tadi kita sudah melihat apa saja lembaga-lembaganya, sekarang kita masuk ke sistem pelayanan kesehatannya. Yang pertama adalah primary health care atau pelayanan kesehatan tingkat pertama. Ini untuk mengatasi masalah kesehatan yang ringan ya, dan juga untuk sebagai pendiagnosis dini begitu. Kemudian secondary healthcare ya untuk klien-klien yang membutuhkan perawatan inap, rawat inap gitu.
Kemudian tertiary health service ini adalah tingkat pelayanan yang paling tertinggi, ya, yang mana pelayanan ini sudah tidak dapat lagi dilakukan pada pelayanan tingkat pertama dan kedua. Itu adalah tingkatannya. Nah, kemudian kita bahas sedikit mengenai sistem kesehatan nasional, yaitu dalam dunia keperawatan juga kita lihat ya bahwa dia termasuk sistem kesehatan nasional dunia keperawatan itu. Yang pertama kita lihat definisinya, yaitu adalah suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945. Landasan idealnya adalah Pancasila, dan landasan konstitusionalnya yaitu adalah undang-undang dengan pasal 28 ayat 28A sampai 28H dan pasal 34 ayat 2. Nah, prinsip dasar dari sistem kesehatan nasional di sini adalah kemanusiaan, hak asasi menunjang atau menjunjung hak asasi manusia, dilakukannya secara adil dan merata, dan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan lagi satu yaitu adalah kemitraan. Nah, tujuannya yaitu adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, masyarakat, swasta, dan pemerintah secara sinergis, dan tujuannya yaitu adalah berhasil untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperdayakan masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap penyakitnya. Nah, kalau kita lihat di sini subsistem dari SKN, di sini ada upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan, kemudian adanya pembiayaan kesehatan yang sudah dibentuk oleh pemerintah maupun petugas-petugas swasta lainnya, SDM kesehatan, SDM di sini yaitu adalah dokter, perawat, rehabilitasi medis, kemudian bidan, dan lain-lain. Berarti ini adalah profesi kesehatan begitu ya. Kemudian obat dan bekalan kesehatan, vitamin ya, kita sudah masuk ke farmakologis, pemberdayaan masyarakat, kita gunakan kader di masyarakat ya untuk menunjang adanya pemeriksaan dasar, kemudian upaya-upaya preventif ya, promosi kesehatan, dan yang berikutnya yaitu adalah manajemen kesehatan. Nah, ini kita lihat ya, adanya upaya yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan baik itu secara perorangan maupun masyarakat. Nah, kalau kita lihat adanya perorangan atau keluarga, ini merupakan upaya kesehatan keluarga secara mandiri atau masyarakat secara mandiri. Yang mana masyarakatnya biasanya akan menggunakan obat-obat herbal ya, kemudian pemeriksaan dasar. Nah, ini adalah upaya kesehatan keluarga mandiri. Kemudian masuk ke tingkatan berikutnya, yaitu adalah menggunakan tatanan di masyarakat. Ini seperti posyandu dan polindes. Kemudian masuk ke tatanan primer. Kalau secara perorangan, mereka bisa merujuk kepada dokter swasta, puskesmas, ya, kemudian BKIA, bidan, dan BP. Kemudian kalau di masyarakat kita mengenal adanya puskesmas. Kemudian kita masuk ke sekunder, ya, ini masuk ke rumah sakit dan klinik spesialis. Sementara di masyarakat kita lihat adanya dinas kesehatan, ya, kemudian BPM, dinas kesehatan kabupaten maupun kota, kemudian BKMM, BKOM. Kemudian berikutnya yang paling atas yaitu adalah rumah sakit pusat atau khusus, ya, dan Dinkes provinsi. Ini adalah tingkatan-tingkatan dari layanan kesehatan. Nah, apa saja syarat-syarat dan prinsip layanannya? Yang pertama harus tersedia dan mudah diterima dan juga mudah untuk diakses ya, dan memiliki mutu yang baik. Kemudian mengutamakan pelanggan, yang mana pelanggan kita adalah masyarakat. Memiliki sistem yang efektif dan melayani dengan hati ya. Kemudian adanya perbaikan kelanjutan dan pemberdayaan pelanggan. Nah, itu dulu gambaran singkat mengenai sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Berikutnya, adik-adik akan membahas mengenai apa itu
interprofesional kolaborasi, bagaimana edukasi kolaborasi ya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan kita akan lanjut kepada topik berikutnya.